Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber dengan tema yang akan dibawakan, yakni pandangan Pancasila terhadap tokoh masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mengandung arti yang sangat penting dalam membentuk identitas, karakter, dan arah pembangunan negara tersebut. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, serta keadilan. Pancasila mengajarkan untuk hidup berdasarkan keyakinan untuk Tuhan Yang Maha Esa, menghormati martabat, kemanusiaan, dan berlaku adil serta beradab dalam segala aspek di kehidupan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintahan di Indonesia. Pancasila dijuluki sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari pembahasan di atas yang telah saya paparkan bahwa Pancasila memiliki 2 peran penting dalam kehidupan Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup serta dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa Indonesia dan menentukan arah pembangunan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing individu untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami, mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi wawancara bersama narasumber yang telah saya hadirkan, yakni ada Ketua Karang Taruna. Sebelumnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafir Farhan Nazim. Saya asal Surabaya. Di sini saya sebagai narasumber
sebagai Ketua Karang Taruna. Sebelum memulai, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang Karang Taruna yang Anda ikuti dan peran Anda dalam organisasi tersebut? Tentu saja, saya adalah Ketua Karang Taruna di lingkungan saya. Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan di Indonesia yang berfokus pada pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda di tingkat desa atau kelurahan. Organisasi ini memiliki peran penting dalam membangun karakter pemuda dan mempromosikan kegiatan positif di masyarakat. Sebagai Ketua Karang Taruna, peran saya melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Beberapa di antaranya, yang pertama, koordinasi program. Saya bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi berbagai program dan kegiatan yang kami lakukan. Ini termasuk kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan olahraga. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan. Salah satu fokus utama saya adalah membantu anggota Karang Taruna dalam pengembangan kepemimpinan mereka. Kami berusaha untuk menciptakan pemuda yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memberikan dampak positif di masyarakat. Yang ketiga, mengelola anggaran. Saya juga terlibat dalam mengelola anggaran organisasi, termasuk mengumpulkan dana untuk mendukung program-program kami. Hal ini melibatkan perencanaan keuangan yang hati-hati. Yang keempat, berhubungan dengan pemerintah lokal. Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam berbagai proyek dan program. Saya berperan sebagai perantara antara Karang Taruna dan pihak berwenang. Yang kelima, mengkomunikasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar dari aktivitas kami. Saya berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam semua yang kami lakukan dan juga kami sampaikan kepada masyarakat. Dalam peran saya sebagai Ketua Karang Taruna, saya sangat bersemangat untuk berkontribusi dalam pembangunan komunitas kami dan juga membantu pemuda di sekitar kami untuk tumbuh dan berkembang. Masuk ke dalam materi, menurut Anda, apa arti Pancasila dan bagaimana Anda mendefinisikannya secara pribadi? Bagi saya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pandangan saya tentang dasar filosofis negara kita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pancasila memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Anda? Pancasila memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari. Sebagai Ketua Karang Taruna, saya melihat beberapa cara di mana Pancasila memengaruhi komunitas kami. Yang pertama, toleransi agama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati dan toleran terhadap beragam keyakinan agama di negara kita. Di komunitas ini, kami merayakan berbagai perayaan agama dan bekerjasama dengan beragam kelompok keragaman dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, solidaritas sosial. Nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kami untuk peduli terhadap sesama. Kami terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan, penyediaan bantuan medis, dan program bantuan sosial lainnya. Selanjutnya, demokrasi lokal. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
mendorong kami untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kami mengadakan pertemuan dan diskusi dengan warga untuk mendengar pendapat mereka dan merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai dari Pancasila yang menurut Anda paling penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagai Ketua Karang Taruna, saya meyakini bahwa semua nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sama penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, jika harus memilih yang paling penting, saya akan menekankan 3 nilai. Yang utama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan landasan spiritual dan moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah nilai yang mengingatkan kita untuk menjaga kepercayaan agama dan menghormati hak asasi beragam keyakinan agama di negara ini. Yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjaga keterlibatan masyarakat dalam membangun negara ini. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah prinsip yang membawa harapan kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua lapisan rakyat Indonesia. Ini adalah nilai yang mendorong kita untuk membantu mereka yang membutuhkan dan untuk memastikan bahwa sumber daya serta peluang didistribusikan secara adil. Dalam peran saya sebagai Ketua Karang Taruna, kami berkomitmen untuk mempromosikan diri mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini dalam setiap tindakan dan kegiatan yang kami lakukan di komunitas kami. Kami percaya bahwa Pancasila adalah dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis di Indonesia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana menurut Anda pemahaman masyarakat sekitar tentang Pancasila dan apakah Anda merasa mayoritas masyarakat benar-benar memahami nilai-nilai tersebut? Saya merasa pemahaman masyarakat tentang Pancasila bervariasi. Beberapa orang yang ada memahaminya dengan baik, sementara yang lain mungkin hanya memiliki pemahaman yang umum. Kami berusaha meningkatkan pemahaman ini melalui berbagai kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, yakni apa tantangan utama dalam memahamkan Pancasila kepada masyarakat, khususnya pada generasi muda? Tantangan utama dalam memahamkan Pancasila kepada masyarakat, terutama generasi muda, adalah yang pertama, kehadiran teknologi dan media sosial. Generasi muda sangat terpapar oleh media sosial dan informasi online. Oleh karena itu, ada risiko bahwa informasi yang salah atau tendensius dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang Pancasila. Yang selanjutnya, kurangnya pendidikan formal. Di beberapa daerah, kurangnya akses pendidikan formal yang berkualitas dapat menghambat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, tingginya mobilitas pemuda. Generasi muda sering pindah ke kota-kota besar atau daerah lain untuk bekerja atau belajar, sehingga kurangnya ikatan dengan komunitas asal mereka bisa membuat mereka kurang terlibat dalam aktivitas lokal. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran. Beberapa generasi muda mungkin tidak memahami betapa pentingnya Pancasila dalam membentuk identitas nasional dan memandu arah pembangunan negara. Pertanyaan yang selanjutnya,
Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Karang Taruna atau Anda secara pribadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila? Sebagai Ketua Karang Taruna, kami telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Kami mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang Pancasila untuk anggota kami dan juga masyarakat umum. Ini membantu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, kampanye sosial. Kami meluncurkan kampanye sosial tentang nilai-nilai Pancasila melalui media sosial dan kegiatan lingkungan kami. Kampanye ini bertujuan untuk memicu diskusi dan refleksi tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah dan sekolah. Kami berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan sekolah-sekolah untuk memasukkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal. Kami juga memberikan dukungan logistik dan kegiatan ekstrakurikuler untuk belajar. Selanjutnya, program budaya dan seni. Kami mengadakan acara seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keagamaan dan persatuan. Ini memberikan pemahaman yang mendalam melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif. Kami mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Ini memungkinkan mereka untuk merasakan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kami bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kompetensi atau turnamen yang bertema Pancasila, yang melibatkan belajar dan mahasiswa dalam refleksi dan diskusi. Melalui upaya-upaya tadi, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, yakni bagaimana Anda melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan Anda? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Contohnya nilai keadilan sosial, mendorong kami untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti pembagian sembako. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, apakah Anda memiliki contoh konkreto di mana Pancasila menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial atau budaya di komunitas atau di lingkungan Anda? Iya tentu, saya memiliki contoh konkret di mana Pancasila telah menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial atau budaya di komunitas kami sebagai Ketua Karang Taruna. Salah satu contoh yang sangat bermakna adalah dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di lingkungan kami. Beberapa tahun lalu terjadi perselisihan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang etnis dan agama di komunitas kami. Konflik ini berawal dari perbedaan pendapat dalam hal pemanfaatan lahan komunal. Konflik semacam ini dapat sangat merusak tatanan sosial dan harmoni di komunitas kami. Namun dengan berpegang teguh pada nilai Pancasila, kami di Karang Taruna berusaha mengatasi konflik ini dengan cara yang damai, mediasi dialog di antara kedua kelompok. Kami mengingatkan mereka tentang prinsip persatuan Indonesia yang diatur dalam Pancasila.
Kami mendorong mereka untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh pengertian. Kami juga menyelenggarakan acara kebersamaan dan kegiatan sosial yang melibatkan kedua kelompok ini. Melalui kegiatan tersebut, kami berusaha membangun rasa persatuan dan solidaritas antara mereka. Akhirnya, kedua kelompok tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dan bersedia untuk bekerjasama dalam memanfaatkan lahan komunal dengan adil. Contoh ini menggambarkan Pancasila, terutama prinsip persatuan, menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial di komunitas kami. Kami percaya bahwa dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga perdamaian diri, harmoni di tengah perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ke-10, peran Karang Taruna. Bagaimana peran Karang Taruna dalam mendukung pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Karang Taruna berperan dalam membantu menyebarkan pemahaman tentang Pancasila melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan kegiatan sosial. Kami juga aktif dalam menggalang kerjasama dengan instansi pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di komunitas kami. Pertanyaan yang ke-11, yakni apakah Karang Taruna memiliki program atau kegiatan khusus yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran Pancasila di komunitas Anda? Iya, Karang Taruna memiliki beberapa program dan kegiatan khusus yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran Pancasila di komunitas kami. Sebagai Ketua Karang Taruna, saya bersama anggota telah bekerja keras untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila melalui berbagai cara. Yang pertama, seminar dan diskusi. Kami secara rutin mengadakan seminar dan diskusi yang mengangkat tema Pancasila. Ini melibatkan narasumber ahli yang berbagai wawasan tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, pelatihan kepemimpinan. Kami menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk anggota Karang Taruna kami dan fokus pada pembelajaran tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan lain yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, kompetisi Pancasila. Kami mengadakan kompetisi seperti lomba esai atau debat yang berhubungan dengan Pancasila. Ini memberikan peluang kepada pemuda kami untuk mendalami pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kampanye sosial. Kami melakukan kampanye sosial di media sosial dan komunitas kami untuk membagikan informasi tentang Pancasila, termasuk kutipan-kutipan dari pidato Soekarno dan pembahasannya tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kegiatan kreatif. Kami juga mengadakan kegiatan seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keragaman, persatuan, dan keadilan. Ini membantu mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui ekspresi artistik. Selanjutnya, kerjasama dengan sekolah. Kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah kami untuk mengadakan program edukasi tentang Pancasila. Kami memberikan dukungan dalam bentuk materi pembelajaran dan mengorganisir kunjungan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, program bantuan sosial. Kami juga telah menginisiasi program-program bantuan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial. Misalnya, kami mendistribusikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan dan berusaha menjaga kesetaraan dalam pembagian sumber daya.
Semua program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Pancasila di komunitas kami, terutama di kalangan generasi muda. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila, masyarakat dapat hidup lebih harmonis, toleransi, dan keadilan yang lebih besar sesuai dengan visi pendiri bangsa. Lanjut pertanyaan yang ke-12, yakni bagaimana Anda melihat peran Pancasila dalam memandu arah perkembangan masyarakat Indonesia di masa depan? Saya yakin Pancasila akan terus menjadi pedoman bagi bangsa ini di masa depan. Seiring dengan perubahan zaman, penting bagi generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ini agar Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat dan adil. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada pesan atau harapan Anda untuk generasi muda di Indonesia terkait dengan nilai-nilai Pancasila? Sebagai Ketua Karang Taruna, saya memiliki pesan dan harapan yang kuat untuk generasi muda Indonesia terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Pesan ini mencerminkan aspirasi kami untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Pesan kami yang pertama yaitu cintai dan hormati Pancasila. Pertama-tama, cintai dan hormati Pancasila sebagai dasar filosofis negara kita. Kenali dan pelajari makna dan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan dengan memahaminya, kita akan lebih kuat sebagai warga negara yang peduli. Selanjutnya, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Generasi muda adalah harapan Indonesia. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas dan pengambilan keputusan Anda. Selanjutnya, jaga persatuan dan toleransi. Sebagai penerus bangsa, jaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan. Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati semua agama, budaya, dan latar belakang. Dan ini harus terus dipegang teguh. Selanjutnya, berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat adalah cara terbaik untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan mengabdikan diri dalam kegiatan sosial. Anda dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan memastikan adanya sosial. Selanjutnya, jangan pernah berhenti belajar. Pendidikan adalah kunci untuk pemahaman yang lebih tentang Pancasila. Teruslah belajar, kembangkan diri, dan libatkan diri dalam diskusi dan kegiatan yang meningkatkan pemahaman Anda tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, jaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas. Pancasila juga berlaku dalam skala pribadi. Jaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas Anda dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari. Yang terakhir, percayai bahwa perubahan bisa terjadi. Ingatlah bahwa perubahan yang positif bisa terjadi jika kita bersatu dan bekerja sama. Anda memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Harapan kami adalah melihat generasi muda Indonesia yang memahami, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala akses kehidupan mereka. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, beradab, dan harmonis sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk berbicara dengan saya.
Saya sangat menghargai wawasan Anda mengenai peran Pancasila dalam pandangan masyarakat dan upaya Karang Taruna dalam mempromosikan nilai-nilai tersebut.